Waktunya Mama bercerita. Hai kawan, jumpa lagi nih bersama Mama di Waktunya Mama Bercerita. Hai, apa kabar semuanya? Semoga kawan-kawan semua dalam keadaan baik-baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, Mama dan keluarga pun di sini sehat-sehat dan baik-baik aja. Nah, seperti biasa nih, di video kali ini Mama akan menceritakan satu cerita tentang perang lagi nih. Nah, perang apa nih yang bakalan Mama ceritain di video kali ini? Ada yang tahu? Siap, seperti di judul, Mama akan cerita tentang perang Aceh. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang perang di Penogoro, perang Padri. Nah, sekarang Mama akan menceritakan tentang perang Aceh. Perang ini pun adalah perang sebelum kemerdekaan. Oke, Aceh merupakan sebuah daerah di utaranya Pulau Sumatera. Nah, kalian lihat kan ada Pulau Sumatera tuh yang di paling ujung sebelah kanan. Itu di paling ujungnya banget, itu adalah Aceh. Nah, daerah ini dulunya itu adalah sebuah kerajaan Islam yang menguasai jalur perdagangan di Asia. Dan juga salah satu kerajaan terkaya di Kepulauan Indonesia. Tapi sayangnya pada tahun 1904, kerajaan Aceh ini jatuh ke tangan Belanda, yaitu sebagai imbas ataupun dampak dari Perang Aceh. Perang Aceh adalah pertempuran yang terjadi pada abad ke-19. Perang ini merupakan perang antara rakyat Aceh melawan militer Belanda yang terjadi dari tahun 1873 sampai 1904. Untuk kawan ketahui, Perang Aceh ini berlangsung hampir 3 dekade dan menjadikannya sebagai salah satu konflik kolonial terlama dalam sejarah perang yang ada di Indonesia. Nah, perang ini dimulai saat Belanda menyatakan perang kepada Sultan Aceh pada 26 Maret 1873. Oke, sebelum Mama melanjutkan ceritanya lebih rinci tentang Perang Aceh, Mama akan menceritakan dulu sedikit tentang pahlawan atau tokoh yang terkenal dalam Perang Aceh ini. Salah duanya deh. Salah duanya yaitu Tengku Umar dan juga Cut Nyadin. Nah, yang perlu kawan ketahui, Tengku Umar dan Cut Nyadin ini mempunyai julukan, yaitu EN National Heldenpaar, yang berarti pasangan pahlawan nasional. Oke, yang pertama Mama akan menceritakan tentang Tengku Umar. Tengku Umar ini lahir di Melaboh, Aceh Barat, Provinsi Aceh pada tahun 1854. Tengku Umar merupakan anak dari seorang ule balang ataupun bangsawan. Nah, ayahnya bernama Tengku Ahmad Mahmud, sedangkan ibunya bernama Cut Mehani. Maaf ya kalau Mama salah pengucapannya. Tolong dikoreksi di kolom komentar. Nah, Tengku Umar ini memiliki 2 orang saudara perempuan dan 3 saudara laki-laki. Nah, Tengku Umar sejak kecil ini dikenal sebagai anak yang cerdas, pemberani, dan memiliki sifat yang keras dan juga pantang menyerah. Tengku Umar ini mulai ikut berjuang pada tahun 1873 saat usianya masih 19 tahun. Pada awalnya dia berjuang di tanah kelahirannya, yaitu di Melaboh tadi. Nah, kemudian berlanjut ke wilayah lain di Aceh Barat. Di usia mudanya, Tengku Umar ini ternyata sudah diangkat menjadi kepala desa di daerah Barat Daya Melaboh. Dan pada tahun 1874, setahun setelahnya, Tengku Umar ini menikah dengan Nyak Sofia, yaitu putri dari ule balang Glumpang. Tidak lama kemudian, Tengku Umar menikahi Nyak Maligai, putri dari Panglima Sagi 25 Mukim. Nah, tahun 1880 Tengku Umar menikah dengan Cut Nyadin, yaitu seorang janda dari Tengku Ibrahim Lamnga. Maaf kalau salah pengucapannya ya. Nah, Tengku Ibrahim Lamnga ini adalah salah satu pahlawan juga dalam Perang Aceh yang gugur dalam pertempuran melawan Belanda. Dari pernikahannya dengan Cut Nyadin, Tengku Umar memiliki 1 orang anak perempuan yang diberi nama Cut Gambang. Tengku Umar akhirnya wafat dalam pertempuran pada 11 Februari 1899 di pedalaman Melaboh.
Nah, jasa Tengku Umar yang sangat besar dalam Perang Aceh akhirnya membuat nama Tengku Umar dikukuhkan sebagai pahlawan nasional. Oke, sekarang kita lanjut ke Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien dikenal sebagai salah satu pahlawan perempuan paling terkenal dalam sejarah Indonesia. Cut Nyak Dien ini lahir pada tahun 1848 di sebuah daerah bernama Lam Padang, Aceh. Cut Nyak Dien ini terlahir dari keluarga bangsawan yang sangat terhormat di Aceh. Ayahnya bernama Tengku Nanta Setia, seorang panglima perang keturunan Makdum Sati. Beliau seorang ulama dan juga pemimpin wilayah Nam Mukim. Sedangkan ibu dari Cut Nyak Dien adalah seorang putri dari Ule Balang Lampage, yang merupakan keturunan bangsawan dari kampung Lampage. Maaf lagi kalau salah pengucapannya ya. Nah, pada tahun 1862, saat itu Cut Nyak Dien berusia 12 tahun. Dia dinikahkan oleh orang tuanya dengan Tengku Ibrahim Lamga. Nah, Tengku Ibrahim Lamga gugur dalam pertempuran juga melawan Belanda yang tadi Mama jelasin ya. Nah, beberapa bulan setelah kematian Tengku Ibrahim Lamga pada 1880, Cut Nyak Dien menikah dengan Tengku Umar, seorang pemimpin yang sangat dihormati. Cut Nyak Dien menikah dengan Tengku Umar karena ia ingin terus berjuang melawan kolonial Belanda. Dan ternyata Tengku Umar mengizinkannya untuk ikut dalam pertempuran. Nah, dari pernikahannya dengan Tengku Umar, Cut Nyak Dien memiliki satu orang anak perempuan. Bersama suaminya, Cut Nyak Dien aktif dalam memimpin pasukan dan merencanakan strategi perang melawan Belanda. Nah, Cut Nyak Dien meninggal dunia pada 6 November 1908 dan dimakamkan di Sumedang. Pada 2 Mei 1964, Cut Nyak Dien adalah seorang pahlawan yang dijuluki Ibu Perbu dan ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Sama dengan Tengku Umar, beliau juga ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Oke, itu dia tadi cerita singkat tentang tokoh atau pahlawan dalam Perang Aceh, salah duanya yaitu Tengku Umar dan Cut Nyak Dien. Nah, sekarang Mama akan langsung masuk ke ceritanya ya biar nggak lama-lama dan kalian juga nggak sabar pengen dengar ceritanya. Oke, kita langsung masuk ke ceritanya. Let's go. Oke, Mama akan mulai dari latar belakang Perang Aceh. Latar belakang Perang Aceh adalah karena keinginan Belanda untuk menguasai kesultanan. Nah, salah satu faktor utama dari perang ini adalah pentingnya Kesultanan Aceh dalam perdagangan internasional setelah terusan Suez dibuka. Nah, selain itu, persaingan antara wilayah Aceh yang sangat kaya dengan rempah-rempah menjadi salah satu penyebab dari perang ini. Nah, sebelum dimulainya Perang Aceh, ternyata Belanda telah berhasil menguasai sebagian wilayah Kesultanan Delhi yang mencakup Serdang, Asahan, dan Langkat berdasarkan Perjanjian Siak pada 1858. Padahal ya, wilayah tersebut sebelumnya telah masuk ke dalam kekuasaan Kesultanan Aceh. Dan jauh sebelumnya pada Perjanjian London tahun 1824 mengakui kedaulatan Kesultanan Aceh atas wilayahnya. Nah, karena munculnya Perjanjian Siak tadi dan dengan masuknya Belanda dengan tiba-tiba ke wilayah Aceh, akhirnya membuat Kesultanan Aceh merasa Belanda telah melanggar Perjanjian London. Penyerangan Belanda pertama itu terjadi pada Maret 1873. Nah, serangan Belanda ini dipimpin oleh Jenderal Kohler yang mencoba untuk menyerang pusat pemerintahan Kerajaan Aceh dan juga menduduki Istana Sultan serta membakar Masjid Raya Aceh Baitur Rohim. Nah, tindakan yang dilakukan Belanda ini ternyata menimbulkan kemarahan rakyat dan ulama Aceh. Rakyat Aceh akhirnya melakukan perlawanan dengan melibatkan Panglima Polim dan Sultan Mahmud Shah sebagai pemimpin perlawanan terhadap pasukan Belanda.
Nah, rakyat Aceh akhirnya berhasil mengalahkan pasukan militer Belanda dan menewaskan Jenderal Kohler pada 14 April 1873. Nah, setelah berhasil menguasai masjid, pada 9 Desember 1873 ternyata pasukan Belanda pun kembali mendarat di pantai Aceh. Nah, pasukan ini dipimpin oleh Letnan Jenderal J. van Swieten, seorang pemimpin baru yang akan memimpin pergerakan Belanda. Nah, pada 24 Januari 1874, pasukan Belanda akhirnya kembali menduduki istana. Sultan Mahmud Shah II bersama dengan pejuang lainnya ternyata sudah terlebih dahulu meninggalkan istana. Setelah pertempuran sengit selama beberapa bulan, istana dan ibu kota Banda Aceh akhirnya jatuh ke tangan Belanda pada April 1874. Di Aceh Barat terjadi peperangan yang dipimpin oleh Tengku Umar dan istrinya Cut Nyadin hingga meluas sampai ke daerah Melaboh. Nah, Tengku Umar ini menggunakan strategi perang gerilya melibatkan serangan cepat dan taktik hit and run. Nah, berbagai kegagalan dalam pertempuran melawan rakyat Aceh ini akhirnya membuat Belanda mulai murka dan menugaskan Dr. Snok Hergronch menugaskan Dr. Snok, mama baca nggak apa-apa ya, Dr. Snok Hergronje. Koreksi kalau salah ya di kolom komentar, untuk menganalisis kelemahan dari pasukan Aceh. Nah, pada 26 Januari 1874 di tahun yang sama, pasukan Belanda di bawah kepemimpinan Jenderal Jan van Swieten akhirnya berhasil menaklukkan Keraton Sultan yang kemudian dijadikan sebagai pusat pertahanan Belanda. Nah, saat Sultan Mahmud Shah meninggal pada 28 Januari 1874, Tuanku Mahmud Daud diangkat menjadi sultan di Masjid Indrapuri. Nah, pada 31 Januari 1874, Jenderal Jan van Swieten mengumumkan bahwa seluruh wilayah Aceh secara resmi menjadi bagian dari Kerajaan Belanda atau dari Belanda. Nah, Belanda melakukan siasat. Selalu ya, Belanda melakukan siasat dari perang Diponegoro, dari perang Padri sampai sekarang perang Aceh pun Belanda selalu melakukan siasat yang dianjurkan oleh Jenderal Dijkhoff, yaitu politik adu domba. Artinya apa nih politik adu domba? Yaitu orang Aceh harus dilawan oleh orang Aceh sendiri. Nah, Belanda akhirnya mendekati alim ulama dan para hulu balang dengan janji nih akan memberikan gaji yang sangat besar dan juga pangkat yang tinggi. Melihat situasi itu, Tengku Umar akhirnya mantap menerapkan strategi baru, yaitu berpura-pura bersahabat dengan Belanda. Akhirnya Tengku Umar menerima tawaran yang ditawarkan oleh Belanda tadi. Nah, sebagai salah satu pemimpin perang Aceh, tentu saja tindakannya ini mengecewakan rakyat Aceh. Nah, Tengku Umar bahkan sempat dicap oleh rakyat Aceh sebagai seorang pengkhianat. Nah, pura-pura membelot ini sebenarnya adalah salah satu siasat ataupun strategi dari Tengku Umar. Nah, tujuan Tengku Umar untuk berpura-pura membelot ini juga adalah untuk mengumpulkan senjata dan mempelajari strategi perang pihak Belanda. Nah, setelah akhirnya menjadi bagian dari pihak Belanda, Tengku Umar berhasil mendapatkan kepercayaan dari pihak Belanda. Nah, akhirnya Tengku Umar diangkat sebagai komandan pasukan Belanda yang berjumlah 250 tentara dan dianugerahi gelar Tengku Umar Johan. Nah, setelah tujuan dari Tengku Umar untuk berpura-pura membelot ini berhasil, pada 30 Maret 1896, Tengku Umar menarik pasukannya dari pos yang dikuasai Belanda. Perlengkapan perang milik Belanda seperti 800
senjata, 25.000 butir peluru, 500 kg amunisi, dan sejumlah uang dapat diambil alih oleh Tengku Umar dari Belanda. Tengku Umar lalu menghilang. Ia pergi ke daerah pedalaman untuk melanjutkan perlawanan lagi. Nah, sejak itu Tengku Umar menjadi orang yang sangat dicari oleh pihak Belanda. Nah, karena merasa tertipu oleh Tengku Umar, akhirnya Belanda membentuk segera pasukan gerak cepat yang diberi nama pasukan Marcos. Jenderal Van Hess akhirnya juga menggunakan akal licik. Akal licik yang dilakukan oleh Jenderal Van Hess ini adalah memata-matai pasukan dari Tengku Umar. Nah, ia menyuruh nih seorang rakyat Aceh yang bernama Tengku Lebeh, maaf ya kalau salah, untuk mengorek informasi dari pasukan Aceh atau pasukan Tengku Umar. Nah, akhirnya akal licik itu berhasil karena Belanda mengetahui siasat perang pasukan Tengku Umar. Akhirnya Belanda mengerahkan pasukan Marcos untuk menyerang dan menangkap Tengku Umar di Melaboh. Tengku Umar pun akhirnya gugur tertembak peluru dalam pertempuran tersebut pada tanggal 11 Februari 1899. Nah, dengan gugurnya Tengku Umar ini, perlawanan Aceh akhirnya semakin kendor. Banyak tokoh Aceh yang menyerah. Namun, Cut Nyadin, yaitu istri dari Tengku Umar, kemudian mengambil peran sebagai komandan perang gerilya. Pada tahun 1903, Sultan Muhammad Daud Shah menyerah. Di tahun yang sama, Panglima Polim juga akhirnya menyerah. Aceh akhirnya mengalami kekalahan. Nah, Perang Aceh oleh Belanda akhirnya dinyatakan sudah selesai pada tahun 1904. Sultan Aceh terpaksa menandatangani plakat pendek dengan Belanda. Sultan Aceh yang menandatangani plakat pendek pada saat itu adalah Sultan Muhammad Daud Shah. Isi dari plakat pendek yang dibuat oleh Jenderal Van Hess ini adalah: 1. Aceh mengakui kedaulatan Belanda atas Aceh. 2. Aceh berjanji tidak akan mengadakan hubungan dengan negara lain. 3. Aceh akan menaati semua peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh pihak Belanda. Nah, meskipun plakat pendek sudah ditandatangani, ternyata semangat perjuangan rakyat Aceh masih berlanjut. Terbukti dari Cut Nyadin dibuang ke Sumedang, Jawa Barat pada 1906 bersama tahanan politik lainnya. Cut Nyadin lalu dijuluki sebagai Ratu Aceh karena tekadnya yang kuat dalam melawan kolonial Belanda di Aceh. Gugurnya Cut Mutia pada tahun 1910 dan terakhir Tengku Cikditiro menyerah pada tahun 1912. Oke kawan, itu dia cerita tentang Perang Aceh. Dan sekarang Mama akan langsung masuk ke dampak dari Perang Aceh. Perang Aceh ini berakhir pada abad ke-18, tetapi ternyata dampaknya masih terasa sampai saat ini. Yaitu salah satunya adalah penurunan kekuatan dan pengaruh Aceh. Aceh tidak lagi menjadi kekuatan regional yang dominan dan malah mulai kehilangan kontrol atas perdagangan rempah-rempah. Nah, Belanda juga berhasil menguasai Aceh sepenuhnya pada 1904. Kesultanan Aceh dibubarkan dan wilayah Aceh jatuh ke tangan Belanda. Nah, perang juga menyebabkan banyak korban jiwa yang mengakibatkan penurunan populasi di Aceh. Nah, itu dia dampak dari Perang Aceh. Nah, untuk kawan-kawan semua seperti biasa, yang pengen request cerita apa nih yang bakalan Mama pengen ceritain, boleh komen di kolom komentar. Nah, untuk yang mau koreksi, takutnya ada salah-salah dari cerita yang Mama ceritain, boleh juga koreksi di kolom komentar. Nah, yang paling penting banget buat kawan-kawan semua, jangan lupa untuk selalu mendukung Nala Gume Story dengan cara di like, comment, share, and subscribe.
subscribe. Karena dengan dukungan dari kawan-kawan semua, kita akan semangat untuk membuat video yang mengedukasi kawan-kawan semua. Oke, segitu dulu video kali ini. Ketemu lagi di video-video selanjutnya ya. Oke, Mama pamit. Bye-bye.